Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robban wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kepada Allah kita senantiasa mengucap syukur dan kepada Nabi kita bersalawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya kami dari kelompok A ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yang dimana di dalam presentasi kali ini kami akan membahas dua tema. Yang pertama kami akan membahas tentang lingkungan kerja dan kemudian dilanjutkan dengan tema ergonomi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Irmansyah. Saya persilakan kepada sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Aldi Anjani. Selanjutnya sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Surbandi. Lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Rulamir. Nah, itulah dari stakeholder kelompok kami. Pengertian lingkungan kerja. Apa sih itu lingkungan kerja? Lingkungan kerja merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong suatu karyawan bekerja secara maksimal untuk kemajuan perusahaan. Sedangkan menurut Ghazali Saidam mengemukakan bahwa lingkungan kerja adalah keseluruhan sarana dan prasarana kerja yang ada di sekitar karyawan yang sedang melakukan pekerjaan, yang dapat mempengaruhi pekerjaan itu sendiri. Bahwa yang dimaksud kondisi lingkungan kerja adalah suatu kondisi atau keadaan yang ada di sekitar lingkungan tempat bekerja yang dapat mempengaruhi kinerja seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan mempengaruhi optimalisasi hasil yang diperoleh dan berpengaruh juga terhadap produktivitas perusahaan secara umum. Selanjutnya, jenis-jenis lingkungan kerja. Yang pertama yaitu lingkungan kerja secara fisik. Lingkungan kerja secara fisik adalah semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi karyawan baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan kerja fisik dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu lingkungan yang langsung berhubungan dengan karyawan seperti pusat kerja, kursi, meja, dan sebagainya. Yang kedua yaitu lingkungan perantara atau lingkungan umum, atau dapat juga disebut dengan lingkungan kerja yang mempengaruhi kondisi manusia. Misalnya, temperatur, kelembapan sirkulasi udara, pencahayaan, kebisingan, getaran mekanis, bau tidak sedap, warna, dan lain-lainnya. Untuk dapat memperkecil pengaruh lingkungan fisik terhadap karyawan, maka langkah pertama adalah harus mempelajari manusia baik secara fisik dan tingkah lingkungan maupun mengenai fisiknya. Kemudian digunakan sebagai dasar memikirkan lingkungan fisik yang sesuai. Yang kedua yaitu lingkungan kerja secara non-fisik. Lingkungan kerja non-fisik adalah semua keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik dengan atasan maupun dengan sesama rekan kerja, ataupun hubungan dengan bawahan. Lingkungan kerja non-fisik ini merupakan lingkungan kerja yang tidak bisa diabaikan. Menurut Nitise Mito 2001, perusahaan hendaknya dapat mencerminkan kondisi yang mendukung kerja sama antar tingkat atasan, bawahan maupun yang memiliki status jabatan yang sama di perusahaan. Kondisi yang hendaknya diciptakan adalah suasana kekeluargaan, komunikasi yang baik, dan pengendalian diri, membina hubungan yang baik antara sesama rekan kerja, bawahan maupun atasan. Harus dilakukan karena kita saling membutuhkan. Untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan efektif, pimpinan perlu
meluangkan waktu untuk mempelajari aspirasi emosi pegawai yang bagaimana mereka berhubungan dengan tim kerja. Yang kedua yaitu menciptakan suasana yang meningkatkan kreativitas, pengelolaan hubungan kerja dan pengendalian emosional di tempat kerja sangat perlu untuk diperhatikan karena akan memberikan dampak terhadap prestasi kerja pegawai. Hal ini disebabkan karena manusia bekerja bukan sebagai mesin. Manusia mempunyai perasaan untuk dihargai dan bukan bekerja untuk uang saja. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh Saudara Asrul Amir, yaitu pertama, faktor lingkungan kerja. Adapun faktor lingkungan kerja yang mempengaruhi kondisi pekerja yaitu yang pertama, suhu. Suhu adalah suatu variabel di mana terdapat perbedaan individual yang besar. Dengan demikian, untuk memaksimalkan produktivitas adalah penting bahwa pegawai bekerja di suatu lingkungan di mana suhu diatur sedemikian rupa sehingga berada di antara rentang kerja yang dapat diterima setiap individu. Kedua yaitu kebisingan. Bukti dari telah-telah tentang suara menunjukkan bahwa suara-suara yang konstan atau dapat diramalkan pada umumnya tidak menyebabkan penurunan prestasi kerja. Sebaliknya, efek dari suara-suara yang tidak dapat diramalkan memberikan pengaruh negatif dan mengganggu konsentrasi pegawai. Yang ketiga, penerangan. Bekerja pada ruangan yang gelap dan samar-samar akan menyebabkan ketegangan pada mata. Intensitas cahaya yang tepat dapat membantu pegawai dalam memperlancar aktivitas kerjanya. Tingkat yang tepat dari intensitas cahaya juga tergantung pada usia pegawai. Pencapaian prestasi kerja pada tingkat penerangan yang lebih tinggi adalah lebih besar untuk pegawai yang lebih tua dibanding yang lebih muda. Yang keempat yaitu mutu udara. Mutu udara merupakan fakta yang tidak bisa diabaikan bahwa jika menghirup udara yang tercemar membawa efek yang merugikan pada kesehatan pegawai. Udara yang tercemar di lingkungan kerja dapat menyebabkan sakit kepala, mata perih, kelelahan, lekas marah, dan depresi. Selanjutnya yang kedua yaitu tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dalam lingkungan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman, baik itu bagi pekerjanya, perusahaan maupun masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut. Adapun tujuan penting keselamatan dan kesehatan kerja ialah 1. Manfaat lingkungan yang aman dan sehat. Jika perusahaan dapat menurunkan tingkat dan beratnya kecelakaan kerja, penyakit, dan hal-hal yang berkaitan dengan stres, serta mampu meningkatkan kualitas kehidupan kerja para pekerja, perusahaan akan semakin efektif. Yang kedua, kerugian lingkungan kerja yang tidak aman dan tidak sehat. Jumlah biaya yang besar sering muncul karena adanya kerugian akibat kematian dan kecelakaan tempat kerja dan merugikan menderita penyakit yang berkaitan dengan kondisi pekerjaan. Selanjutnya, materi akan dibawakan oleh Saudara Aldi Anjani. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Saudara Rifki Surbandi, yaitu manfaat lingkungan kerja. Manfaat lingkungan kerja adalah menciptakan gairah kerja sehingga produktivitas dan presentasi kerja meningkat. Sementara itu, manfaat diperoleh karena bekerja dengan orang-orang yang bermotivasi adalah pekerja dapat diselesaikan dengan tepat, yang artinya pekerja diselesaikan sesuai standar yang benar dalam skala waktu yang ditentukan. Presentasi kerjanya akan dipantau oleh individu yang bersangkutan dan tidak akan menimbulkan terlalu banyak pengawasan serta semangat juangnya akan tinggi. Ada banyak hal untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.
Namun seperti antara atasan atau pimpinan dan bawahan memiliki visi yang sama, bagaimana lingkungan kerja tersebut memberikan rasa aman dan nyaman bagi setiap orang berbeda dalamnya. Perusahaan peduli dan memperhatikan para karyawannya, demikian juga sebaliknya, yang bisa menimbulkan motivasi kerja karyawan dan kerja perusahaan. Selanjutnya, pengendalian lingkungan kerja. Pengendalian lingkungan kerja secara umum bertujuan untuk menghilangkan dan mengurangi paparan dari zat berbahaya di lingkungan kerja. Pengendalian yang dimaksud yang pertama, penerapan metode dan teknik tertentu untuk meminimumkan tingkat faktor bahaya lingkungan kerja industri sampai batas yang masih dapat ditoleri oleh manusia dan lingkungan dan nilai ambang batas NAB. Yang kedua, nilai ambang batas bahan kimia adalah batas kadar rata-rata dari bahan kimia dan lingkungan kerja industri agar tenaga kerja yang bekerja paling lama 8 jam per hari atau 40 jam per minggu tidak mengalami gangguan kesehatan ataupun gangguan kenyamanan kerja. Dan tahapan pengenalan dan evaluasi tidak dapat menjamin menjadi suatu lingkaran kerja yang sehat. Jadi hanya dapat dicapai dengan teknologi pengendalian yang kuat untuk mencegah efek kesehatan yang merugikan di kalangan para pekerja. Maka pengendalian dibagi menjadi beberapa cara, yaitu yang pertama, pengendalian lingkungan, environmental control measure, desain dan tata letak yang kuat, serta penghilang atau pengurangan bahan berbahaya pada sumbernya. Dan yang kedua, pengendalian secara teknik melalui tindakan dan menggunakan peralatan mekanik guna memindahkan atau menurunkan potensi berbahaya lingkungan kerja industri dengan cara eliminasi, isolasi, perbaikan proses, perbuatan ventilasi, pemasangan alat pengaman. Dan yang ketiga, pengendalian secara administrasi menggunakan teknik manajemen atau pengolahan, mengatur rotasi kerja, mengatur rute kerja, pelatihan tenaga kerja, pembatasan jumlah jam kerja lingkungan tertentu. Dan yang keempat, pengendalian perseorangan, personal control measure. Penggunaan alat pelindung diri perorangan merupakan alternatif lain untuk melindungi pekerja dari bahaya kesehatan. Namun alat pelindung harus sesuai dan akurat. Baik, itulah tadi para stakeholder yang sangat luar biasa yang telah membacakan materi-materi yang telah kami rangkum dan kami kerjakan bersama-sama. Yang dimana saya sebagai moderator akan memberikan sebuah kesimpulan, yang dimana lingkungan kerja itu merupakan hal-hal yang termasuk dalam sarana dan prasarana yang mendukung berjalannya proses bekerja dalam suatu perusahaan, tempat kerja maupun tempat-tempat kerja yang lain. Dan dalam lingkungan kerja ada faktor-faktor yang sangat penting untuk menjadikan lingkungan kerja yang kondusif. Faktor tersebut antara lain suhu, kebisingan, pencahayaan, dan mutu udara. Hal ini harus diperhatikan dan disesuaikan dengan standar-standar yang semestinya untuk menjaga dan mengantisipasi kecelakaan kerja dan menjaga kesehatan komponen yang ada dalam lingkungan kerja tersebut. Yang dimana lingkungan kerja ini merupakan suatu hal yang sangat penting diperhatikan bagi setiap pekerja, karena ini bisa menjadi aspek yang memicu atau hal yang dapat menjadi suatu yang bisa membuat pekerja menghalangi atau mendapati sebuah kecelakaan di tempat kerja. Ya, mungkin itu yang bisa sempat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan perbuatan yang salah yang kami timbulkan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri selaku moderator dengan ucapan billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.